Ex-Jampitsus Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum terhadap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya. Melalui kuasa hukumnya, Febri mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2 gugatan itu adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan tim Kortas Tipikor Polri. Kuasa hukum Febri menilai upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung mulai dari penetapan tersangka TPPU dan penahanan dinilai melanggar KUHAP. Berdasarkan KUHAP yang baru, ini yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan adalah atas upaya paksa. Yang kami telah analisa secara bersama selama beberapa hari ini, upaya paksa apa saja yang merupakan suatu yang kami anggap dan kami menilainya sebagai bagian dari ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kami kelompokkan kedua permohonan, yaitu upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan. Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Di sana kita melihat nuansa yang sangat besar adanya pelanggaran pasal 100 ayat 5 dari KUHAP untuk upaya paksa penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kedua permohonan itu akan diajukan secara terpisah karena objek tindakan yang dimohonkan untuk diuji berbeda. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga menegaskan bahwa pengajuan pra-peradilan bukan merupakan upaya untuk menghindari proses hukum. Langkah ini merupakan hak hukum yang dijamin dalam undang-undang. Rencana yang akan dilakukan dan sudah dijelaskan tadi yaitu mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Perlu kami sampaikan langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Kejaksaan Agung merespon permohonan 2 pra-peradilan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kejaksaan Agung bilang itu adalah hak Febri sebagai tersangka. Dalam pesan tersebut, Kapus Penkum Anang Supriyatna menuliskan, "Kita tunggu saja, ini masih proses penyidikan. Terkait statement Pak FA, itu hak beliau, dan ada mekanisme pra-peradilan diatur dalam KUHAP." Pakar Hukum Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah menyebut, pada kasus yang menjerat Febri Adriansyah ada sejumlah celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim kuasa hukum. Salah satunya adalah penyerahan kasus yang terkesan hanya berkutat pada Kejaksaan Agung dan tim Kortas Tipikor Polri. Penyerahan kasus Febri dari tim Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung dinilai sebagai upaya internalisasi antara kedua lembaga. Dan ini bisa dijadikan salah satu celah bagi tim kuasa hukum Febri untuk diajukan dalam pra-peradilan. Ya, justru celah itu yang kemudian coba untuk digunakan sebagai bagian dari hak dari setiap orang gitu ya, untuk mengajukan pra-peradilan. Makanya tadi disebutkan bahwa itu pun sebenarnya belum clear ya. Saya kira Pak Magdir agak sedikit insinuatif karena problemnya adalah jadi memang sejak awal ada ketidakterbukaan dalam proses penegakan hukum dalam perkara Febri. Misalnya ketika kemudian sprendik baru dibuat pasca penyerahan, lagi-lagi soal penyerahan ya, dari Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung, sprendik yang kemudian dibaca oleh publik, termasuk dari pemberitaan teman-teman media, itu kan selalu menyebutkan perkara 434, 445, tetapi tidak diuraikan secara lebih detail
sebagai bagian dari hak publik untuk memahami dan mengetahui bagaimana proses penegakan hukum agar on the track sebagaimana yang diharapkan oleh publik. Jadi kalau kemudian disebut bahwa proses penyerahan itu adalah hal yang lumrah, saya mengkhawatirkan jangan-jangan kita permisif dengan proses penegakan hukum dengan cara-cara yang sebenarnya ya tidak rasional. Kan itu yang sebenarnya diharapkan oleh publik. Makanya sedar awal kita selalu memberikan kritikan secara tajam bagaimana kemudian penyerahan ini dilakukan secara tidak wajar. Kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah sebelumnya juga telah membongkar setidaknya ada 9 kejanggalan atau indikasi pelanggaran hukum acara yang bisa dijadikan bahan dalam pra-peradilan. Kuasa hukum menyebut ada praktik penggabungan 2 perkara yang dianggap tidak sinkron antara sprindik yang satu dan yang lainnya. Sampai saat ini ya, kami mengidentifikasi setidaknya ada 9 kejanggalan atau indikasi pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara dengan tersangka Pak FA yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kami menemukan dari 3 sprindik tersebut ada praktik penggabungan 2 perkara tindak pidana dalam 1 sprindik. Jadi ada perkara tindak pidana korupsi dan TPPU. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Seharusnya sprindik tindak pidana korupsinya, kalau memang ada buktinya, itu sprindik yang terpisah. Pada Rabu siang, 2 gugatan pra-peradilan resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim advokat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan surat penetapan tersangka dan surat penahanan tanggal 24 Juli 2026 bersifat tidak sah. Selain itu, Kejaksaan Agung juga dituntut untuk segera membebaskan Febri Adriansyah dari tahanan dan menghentikan proses penyidikan perkara. Dalam perkara yang sama, ya, ini menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya sudah menetapkan klaim sebagai tersangka pada 10 Juli 2006. Tapi Kejaksaan Agung mengulanginya ya pada 24 Juli 2006 menyangkut dugaan peristiwa yang sama. Ini membuka peluang 1 orang dituntut 2 kali. Kemudian proses tergesa-gesa dan penandatangan oleh pejabat yang tidak berwenang. Sementara untuk pengembangan kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah, penyidik Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta Selatan dan Depok, Jawa Barat. Rumah ini milik sejumlah orang yang diduga terkait jejaring kasus TPPU. Adapun ke-4 orang yang diperiksa berinisial T, ER, DH, dan HH. Penyidik juga menggeledah kantor tersangka Don Rito dan rekan di Jakarta Selatan. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di kantor PT HI, PT KPE, dan PT SME yang berada di Jakarta Selatan dan rumah tersangka Nurman Herin di Depok, Jawa Barat. Penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Tak hanya itu saja, seluruh temuan yang dikumpulkan penyidik termasuk yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri, baik penggeledahan serta keterangan dan bukti yang disampaikan tim 9 Kejagung terus dikembangkan. Kejaksaan Agung juga menegaskan, ex Jampitsus Febri Adriansyah telah diberhentikan sementara sebagai jaksa sejak 31 Juli lalu, sambil menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap. Hubungannya FA sama perusahaan-perusahaan yang didirikan sama Don Rito? Yang jelas nanti itu pendalaman dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan juga dari hasil beberapa barang bukti yang didapat oleh penyidik, baik yang diperoleh dari perkara sebelumnya yang sudah ditangani oleh tim penyidik Kortas Polri maupun hasil dari penggeledahan dan pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh tim 9. Benar, terhadap yang bersangkutan telah dikeluarkan per 31 Juli pemberhentian sementara sambil menunggu putusan
yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Langkah ganda pra-peradilan yang dilakukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah menjadi pertaruhan krusial untuk menguji legalitas formal penetapan tersangka dan penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung. Tim Liputan, Kompas TV.